Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh rekan-rekan traders. Nah, di video ini saya akan bagi video, kita akan belajar mengenai support and resistance, yang dimana di sini akan saya combine kan ya mengenai SNR. Yang akan dibahas itu ialah contoh support and resistance. Berikut cara penandaannya, karena ada yang salah, mungkin salah penandaannya ataupun sama sekali nggak tahu cara penandaannya. Ini akan saya ajarkan di sini ya. Terus selepas daripada kita belajar ini, kita akan belajar apa itu yang namanya significant support atau disingkat SS, dan juga kita akan belajar yang namanya significant resistance atau disingkat SR. Dan ketika area significant support dan significant resistance kita combine-kan, itu akan menghasilkan significant support and resistance, yang dimana disingkat saja menjadi SSR. Nah ini penting ya. Ini merupakan bagian-bagian penting terhadap video SNR. Mengapa penting? Ketika kita gagal ataupun kita salah cara penandaan SNR, ya salah cara penandaannya, masuk ke sini pun kita akan salah, kedepannya akan salah. Jadi kita mesti benar-benar paham mengenai SNR. Basic is advanced basic. Oke, kita langsung masuk saja ke trading view ataupun ke chart MT4. Sebentar saya tarik terlebih dahulu ya. Mana ini trading view ataupun MT4, sebentar. Nah ini nih. Nah di sini saya sudah buka pair Euro IUD time frame H4. Nah, sebelum saya bahas mengenai candlestick di sini ya, karena candlestick ini merupakan salah satu adanya support and resistance juga. Jadi saya akan ajar dulu pemahaman asasnya terlebih dahulu ya. Yang dimana di sini saya contohkan terlebih dahulu pada saat price naik ke atas ya. Di sini price naik ke atas, terus turun ke bawah, and then naik lagi ke atas. Nah, sekarang saya contohkan bagaimana cara penandaan support dan resistennya. Pada saat price naik ke atas lalu turun ke bawah, area atas ini dipanggil area resisten ya. Area teratas dipanggil area resisten. Nah, ingat ujung mesti di ujung. Nah, ini dipanggil resisten. Saya tulis R saja di sini. R. Terus pada saat price turun ke bawah and then dia naik ke atas, nah area terendah di sini ataupun price terendah yang ujung sekali ini dipanggil area support. Nah, tandai di paling ujung. Nah, lalu tulis di sini S. Nah, jadi kesimpulannya support and resistance itu ialah area ataupun price tertinggi dan juga price terendah. Untuk price tertinggi ya, price tertinggi itu kita namakan resisten. Sedangkan price terendah, lokasi terendah kita namakan area support. Ya ini price naik ke atas ya, price naik ke atas, terjun ke bawah, yang area atas disebut resisten. Pada saat price turun ke bawah lalu naik lagi ke atas, area bawah kita panggil area support. Oke, paham ya? Nah, sekarang candlestick pun ya. Nah, candlestick pun merupakan salah satu perwakilan daripada adanya area support dan resisten. Contohnya seperti ini ya. Ini kan kita sudah tahu nih sini nih. Candlestick ada yang biru, ada yang merah, ada yang kecil, ada yang besar ya candlesticknya ya. Nah, candlestick pun adanya area support dan resisten ya. Nih saya gambarkan terlebih dahulu. Di sini candlestick, contoh candlestick, satu candlestick. Lalu dia memiliki shadow atas dan juga dia memiliki shadow bawah. Nah, dalam satu candlestick pun dia memiliki area support and resistance. Nah, areanya yang mana? Gitu kan. Sedangkan yang contoh pertama yang ini itu pada saat price naik ke atas and then terjun ke bawah, area atas dipanggil resisten. Sedangkan pada saat price turun ke bawah and then naik ke atas, ini dipanggil area support. Ini pada saat price naik and turun saja.
Sedangkan di dalam candlestick untuk penandaannya ya, untuk penandaan support and resistance-nya itu di area atas, di shadow. Ingat di ujung shadow-nya saja karena ini contoh menggunakan line chart, sedangkan di candlestick itu tampilannya seperti ini. Ada body lalu shadow atas dan juga shadow bawah. Nah, area shadow atas kita panggil resisten. Sedangkan area bawah kita panggil support. Ingat shadow ya. Shadow, ingat shadow, bukan di body. Ah, di sini bukan di body. Untuk penandaan support and resistance bukan di body, tetapi di shadow ya. Karena shadow itu merupakan price yang pernah tersentuh oleh harga. Harga pernah nyentuh ke area situ ya. Pada saat price menyentuh area sini and then dia close di sini. Price menyentuh area ataupun price di sini nih. Saya taruh horizontal line, X line di sini nih. Saya hapus dulu. Nah, di sini candlestick. Pada saat price turun ke bawah and then reject ke atas, close di sini. Price close di sini, sedangkan price sendiri pernah menyentuh area bawah dan meninggalkan shadow. Makanya area bawah ataupun shadow-nya ini dinamakan area support. Lihat, ini price-nya. Price yang pernah tersentuh oleh harga. Sedangkan pada saat price naik ke atas, and then reject ke bawah, and then close di sini, nah, itu close candlestick-nya, ya, close harganya di sini. Sedangkan harga yang pernah tersentuh paling tinggi itu di atas. Makanya untuk penandaan support and resistance itu ialah di shadow. Nah, area atas dan juga area bawah ini mewakili sesuatu harga. 1.60, 640, 67 inilah price resistennya dalam satu candlestick ya. Sedangkan price 1.60528 ini merupakan price supportnya dalam satu candlestick. Sedangkan untuk yang sini, untuk yang di body, nah, dia close di body pada saat price sudah menyentuh area 1.64067. Nah, price turun ke bawah lalu close. Artinya dia berhenti di area 1.63480. Ini bukan resistennya, ini harga price close-nya saja ya. Close di atas. Sedangkan untuk yang bawah ini pun sama, price close ataupun price open, bisa price close, bisa open di sini ataupun bisa close ataupun open di sini dalam satu candlestick itu ya. Jadi kita mesti lihat pada saat price open di mana, close and then opennya juga ya. Katakanlah di sini price reject ke bawah lalu close di atas, ini harga close ya, harga close price di harga 1.61042. Jadi untuk penandaannya, kesimpulannya, ingat price tertinggi ataupun price terendah. Price tertingginya mana dalam candlestick ini? Tentu saja yang shadow ya, yang shadow ini. Sedangkan untuk support, price terendahnya mana? Ini. Nah, untuk yang body ini close. Ini close ataupun ini close and then ini open ya. Paham? Paham ya? Nah, setelah paham, kita akan masuk ke candlestick sekarang. Nah, di candlestick ini banyak sekali candle, tentu saja ada yang candle merah, ada yang candle biru, dan juga banyak sekali support and resistance. Ingat, support and resistance-nya banyak di sini. Kita hapus dulu ya. Oh, nggak usah dihapus. Nah, jikalau rekan-rekan pusing ya, melihat candlestick yang seperti ini, nih, pusing cara penandaan support and resistance-nya, kita boleh tukar candlestick kepada line ya, tukar candlestick pada line. Nah, kita cari area terendah dan juga area tertinggi. Nah, ini tertinggi kan, naik ke atas and then turun ke bawah, ini resisten. Nah, ini kita panggil resisten. Oke, satu resisten. Terus mana area supportnya? Area support, nah ini area support dari bawah naik ke atas, ini area support. Ini contoh ya, contoh. Support, resisten. Terus mana lagi? Ini area resisten. Lalu mana area supportnya? Nah, ini
area support. Ini juga sama support, kita tanda yang ini support ya. Setelah kita menemukan area support and resistance, kita tukar lagi kepada candlestick. Maka akan seperti inilah tampilannya. Nah, tetapi yang jadi permasalahan di sini ketika kita rubah ke dalam candlestick, price beradanya bukan di shadow ya. Bukan di shadow, karena line chart itu dia nge-record ataupun menampilkan harga yang close ataupun yang open ya. Pada saat kita menggunakan analisis menggunakan line chart, artinya ini harga close di sini. Nah, ketika kita rubah ke dalam candlestick akan seperti ini, bukan di shadow. Jadi apa yang mesti kita lakukan? Kita geserkan ke shadow ya, karena line chart itu membaca harga close saja, sedangkan harga yang pernah disentuh oleh candlestick ataupun candlestick ini pernah menyentuh harga berapa ya, di atas. Ini area resisten dan ini area support ya. Ini pun sama, geserkan support, seperti itu. Ini pun sama, geserkan ke atas. Nah, ini resisten. Seperti inilah cara marking ya, cara penandaan support and resisten. Sampai sini paham ya? Oke. Nah, setelah kita paham mengenai contoh support and resisten, ingat bukan body tapi shadow. Kalau body itu harga dia close, kalau shadow harga yang pernah dia sentuh ya. Kita akan belajar mengenai signifikan support dan juga signifikan resisten dan juga signifikan support and resisten. Nah, ini kita akan belajar mana saja area yang signifikan dan juga mana saja yang bukan signifikan, dan kita mesti paham arti daripada signifikan di sini ya, mesti paham area yang signifikan. Langsung masuk saja ke trading view lagi ya, yang dimana tadi kita sudah tahu cara marking zone support and resistance, support resistance, support resistance itu di shadow bukan di body ya, di shadow. Nah, sekarang kita akan mencari area significant resistance ataupun significant support. Yang dimaksud signifikan itu ialah memang very signifikan ataupun tertinggi. Kalau resisten tertinggi artinya significant resisten. Kalaupun paling rendah itu dinamakan significant support. Artinya kita mencari yang paling signifikan dan hanya satu ya. Ataupun bisa yang sama baris. Jadi di sini dibagi menjadi dua, significant support and resistance itu ya, dibagi menjadi dua. Significant support sig S menjadi dua, saya bagi menjadi dua. Yang pertama paling bawah ya. Yang kedua sama baris. Sig S. Sedangkan untuk sig R yang pertama paling atas, yang kedua sama baris. Jadi ada dua nih, yang signifikan itu ada yang paling bawah dan juga paling atas, dan ada yang sama baris, itu dipanggil signifikan ya. Nah, sig S, sig R kita singkat-singkat saja ya. Nah, kita cari di sini di pair euro AUD time frame H4 ya. Mana area signifikan resistennya dan juga signifikan support. Nah, kita cari. Ingat shadownya saja ya. Di sini ada R, banyak sekali resisten, support, resisten nih. Kalau saya gunakan mana ini? Oh, ini. Gunakan patch ya. Support, resisten, 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 support, resisten. Banyak sekali area support and resisten, tapi kita cari yang paling signifikan. Jadi tidak semua kita markingkan ya, jangan semua. Kita pilih salah satu saja. Nah, ini kita kesampingan lah. Di sini ada resisten. Mana yang sama baris? Nah, kita gunakan ini dulu lah. Nah, line chart, ingat di pertama
Ya, pada saat penandaan support and resistance itu shadow-nya, bukan close body ya. Kita cari yang sama baris terlebih dahulu di area 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mana shadow yang sama baris? Nah, kalau beda 1, 2, 3 pip, no problem, itu termasuk sama baris ya. Ini 1, 2, 3, ada 1, 2, 3, R sama baris. Ini lepas sedikit, ini hanya selisih berapa pip. Ini termasuk sama baris. Jadi 1, 2, 3 sama baris. Ini pun sama, cuman dia tak sampai. Ini selisih mungkin 3 pip ya, mungkin 3 pip. Kita ukur saja langsung di sini. Tuh, 2 pip. Jika selisih 2 pip seperti ini termasuk sama baris ya, sama baris. Jika yang lepas seperti ini, berapa pip selisihnya ini? Oh ini 1 pip, ini enggak 1 pip, 0,2 pip. Oke, sama baris. Jadi di sini ya, untuk penandaan support and resistance ataupun significant support and significant resistance, cari yang sama baris. Yang pertama sama baris, yang ini ya. Ini kita namakan significant resistance. Sig R ataupun kita panggil SR ya. Kenapa kita sebut SR? Karena di sini ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 support yang sama baris. Nah, ada minimalnya nggak untuk penandaan signifikan support itu ataupun signifikan resisten? Ada minimal 2 resisten ataupun 2 support yang sama baris. Itu bisa disebut signifikan support ataupun signifikan resisten. Jadi ini untuk contoh yang pertama, area signifikan ya. Sedangkan untuk contoh poin yang kedua itu yang terendah dan juga tertinggi. Nah, sekarang kita lihat yang paling tertinggi di sini yang mana? Yang paling tertinggi tentu saja ini. Yang atas. Ini paling tertinggi ya, ini paling tertinggi, jadi kita namakan ini pun sama significant resistance. Significant resistance ini pun ya sama. Karena dia posisinya berada yang paling atas. Ini namakan signifikan ya. SR. SR nih ya. Ini SR. Terus yang support yang memang terendah dia di mana? Yang ini nih. Ini support yang memang terendah. Ini namakan significant support. Ya. Nah. SS. Nah, terus ini termasuk signifikan tidak? Nah, kita lihat aja. Ada sama baris apakah enggak? Nah, gitu kan. Nah, 1, 2 ini selisih 1, 2, 3 pip, ini pun termasuk sama baris. Artinya ini merupakan area significant support. Oke, ya kita tandai. Koordinat dulu, copy. Lalu saya hapus. Saya gunakan trendline di sini. Nah, ini merupakan area significant support atau disingkat SS. Nah, seperti inilah cara penandaan significant support dan juga significant resistance. Nah, sekarang kita akan belajar bagaimana cara penandaan atau cara mencari significant support and resistance. Artinya, dalam satu line ini ada area support dan juga ada area resisten. Minimal 2 resisten dan juga 2 support. Yang exactly dia sama baris. Itu bisa dikatakan area significant support and resistance atau disingkat SSR. Nah, sekarang kita akan cari di sini area SSR-nya yang mana. Paham ya? Mengenai significant resisten yang paling atas yang pertama, terus yang sama baris. Terus significant support yang terendah pertama, terus yang sama baris. Paham ya? Sekarang kita cari area significant support and resistance. Artinya dalam satu garis horizontal line, dalam satu price tersebut banyak sekali tersentuh area support and resistance. Jadi adanya support and resistance yang saling bersentuhan di area price tersebut. Itu dinamakan area SSR ya. Sebentar.
harus kopi dulu ya. Jangan lupa sebat dulu ya, biar semangat. Kita cari area-area yang signifikan di pair Euro AUD sekarang. Nah, SSR-nya mana? Area SSR-nya ini area SR, SS, SS ya. Terus area SSR-nya mana? Nah. Oke. Ini saya padamkan dulu atau saya hapus ya. Yang area SR saya hapus dulu, semualah. Remove drawing. Semua saya taruh garis horizontal line. Sekarang satu di sini. Nah. Terlihat tidak oleh rekan-rekan? Yang tadi semula area significant resistance sekarang berubah fungsinya ya. Upgrade dia. Kenapa di upgrade? Karena tadi saya hanya menggunakan line, sekarang menggunakan horizontal line. Artinya dalam satu price 1.56238 di garis ini itu ada apa saja. Nah, tengok ya. Ada apa saja. Support dia lebih sedikit. Ini selisih 1 2 3 pip masuk sama baris yang pertama ya. Ini support 1, resisten. Ini sudah pasti significant resisten karena sudah tahu tadi ya. Terus ini support. Ini 1, ini 1. Terus resisten, resisten. Ya, jadi bukan hanya pada saat price seperti ini nih. Price bergerak naik ke sini, and then mantul lagi. Ini memang dipanggil resisten, tapi ingat dalam candlestick pun dia mewakili satu resisten dan juga satu area support. Ya, dalam candlestick pun sebatang seperti ini dia mewakili sesuatu price atau maupun mewakili area support and resistance. Pada saat ada shadow-nya seperti ini, shadow touch ya. Ya Allah, shadow touch ini seperti ini. Ini saya hapus dulu lah. Ini garisnya nggak benar. Nah, seperti ini. Lalu saya buat kotak. Nah, seperti ini. Nah, dalam satu candle pun dia mewakili sesuatu harga ataupun mewakili area support and area resistance. Jika kita menemukan candle seperti ini ataupun candle ya yang ada shadow-nya, lalu shadow-nya touch ke garis horizontal line, itu merupakan area resisten. Kita sebut itu resisten yang bersentuhan dengan garis horizontal line ya. Seperti ini contohnya. Seperti ini nih. Candlestick merah, shadow touch. Ini resisten. Ini pun sama merah, set, sentuh. Resisten, ada resisten, resisten. Terus mana lagi? Cari terus ke belakang. Ada enggak? Banyak sekali area resisten yang saling bersentuhan di area sini ya. Jadi ini merupakan kawasan SSR. Kita betul-betul. Nah, kita boleh ambil yang ini, tapi yang inilah saya ambil yang ini aja udah. Yang ini bersentuh satu support, terus ada resisten, and then di sini ada support lagi. Nah, ini merupakan area SSR ya. SSR center. Nah, ini merupakan area SSR. Nah, jika ada yang bertanya untuk penandaan area support and resistance itu di time frame berapa cocoknya? Nah, kalau saya jawab untuk mencari area support and resistance itu sebetulnya time frame berapapun boleh ya. Cuman jika dikecilkan ke time frame yang lebih kecil seperti time frame M30 ke bawah ya, ini sangat banyak sekali area support dan area resisten, akan sangat membingungkan kita dalam mencarinya. Jadi kita memang betul-betul cari yang signifikan saja. Jadi kita paling minimal gunakan time frame H1. Gunakan time frame H1 saja ya, gunakan time frame H1 untuk mencari area support and resistance. Ya, area H1 terus H4 paling besar daily sudah cukup, tapi saya sukanya di time frame H4 untuk mencari area support
and area resisten juga, termasuk area SSR ya. Kenapa Tayangan Hashboard? Karena paling signifikan lah menurut saya pribadi. Jadi tidak terlalu banyak area support dan tidak terlalu banyak juga area resisten. Oke, ini untuk pair Euro AUD, ini area SSR-nya. Di atas masih ada nggak? Tinggal kita taruh saja garis horizontal line, taruh misalnya di sini. Support, 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 resisten, resisten. Ingat minimal berapa disebut SSR? Minimal 2 support sama baris dan juga 2 resisten sama baris. Di sini ada berapa support yang sama baris di sini? 1, 2, 3, kita betulkanlah betul-betul. Nah, 1, 2, 3 support yang sama baris ya. Terus ada resisten lepas, lepas. Ini lepas-lepas memang dia disebut sama baris, tapi ini terlalu lepas. Kalau yang cantik ya, yang cantik memang betul-betul touch seperti ini. Kita tengok ke belakang, ada enggak? Kalau tak ada ya sudah. Artinya ini bukan garis SSR. Ini hanya garis apa? Garis significant support saja. Tulis SS. Nah, seperti itu. Significant support, SS. Terus kalau yang atas sama baris itu dinamakan SR. Tetapi jika ada keduanya itu disebut SSR. Contoh seperti ini, support, resisten, support lagi. Terus resisten, 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 support. Ya, terus support ada yang close di sini, ada yang shadow juga. Ini merupakan area SSR-nya. Contoh satu pair lagi saya buka ya. DXY. Nah, pair DXY, nah, kita cari area support and resistennya ataupun area SSR-nya. Saya taruh horizontal, taruh di sini, misalnya di sini taruh. Terus, nah, saya lihat ada satu yang bersentuhan. Terus mana lagi? Ini satu ya, ada 1, 2, 3 dan ini satu resisten. Ini merupakan area signifikan, masuk signifikan resisten. Kenapa disebut signifikan resisten? Karena dia hanya satu dan paling tertinggi. Ini lepas and then terjun lagi ke bawah, tapi di sini dia naik ke atas and then terjun ke bawah, terus ke bawah. Ini dipanggil signifikan. Ini area support, 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 artinya ini merupakan kawasan SSR ya. Ini merupakan kawasan SSR. Terus mana lagi kawasan-kawasan significant support and significant resistennya? Saya taruh di sini horizontal X line ya. Nah, di sini ada 1, 2, 3 ya. Ini 1, 2, 3, 4 malahan ya. 4, ada 4 nih. Saya taruh betul-betul yang sama baris. 1, 2. 1 dan 2 ini sama baris. Yang 3 ini lebih sedikit tetapi masuk sama baris. Ini merupakan kawasan SS, significant support. Terus cari lagi. Ternyata ya, dia bersentuhan selain daripada area support. Di sini ada area apa yang bersentuh nih? Hampir sentuh dia. Ini resisten, ini kurang lebih sama baris. Jika diturunkan lagi sedikit, support, resisten. Terus resisten, and then resisten lagi. Ini merupakan area SSR. Upgrade lah yang tadi menjadi SS menjadi SSR. Nah, seperti itu rekan-rekan. Cara mencari area support and resisten, kita taruh di area tengah-tengah saja ya. Ataupun kita ejaskan di sini pun sama, karena di sini ada area support. Terus mana lagi? Resisten. Terus ini tak kena, sedangkan yang candlestick ini kena, ini resisten. Ini merupakan SSR juga ya. Nah, sekarang paham ya cara penandaan area support and resisten dulu. Paham? Oke, karena saya anggap sudah paham, saya akhiri videonya. Terima kasih. Nanti kita akan belajar ke video-video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.